Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Undang Rosyidin MPD dan Dr. Rijalmu MSI. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Eka Putri, dan Bapak Nasiruddin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengukur kemampuan kolaboratif dan komunikatif. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai latar belakang. Di sini ada beberapa permasalahan yang melatar belakangi dari perlu adanya pengukuran kolaboratif dan komunikatif. Nah, pada abad ke-21, bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat banyak. Nah, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak diartikan lagi sebagai proses transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan sebagai upaya guru untuk membantu siswa dengan menyediakan sarana dan situasi yang mendukung agar siswa dapat mengkonstruksi konsep atau pemahamannya. Nah, untuk itu kemampuan abad ini yang harus dimiliki siswa antara lain kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, mengingat pentingnya kemampuan berpikir komunikatif dan kolaboratif, para ahli mulai tertarik mengkaji dan mengembangkan segala aspek yang berhubungan dengan berpikir komunikatif dan kolaboratif. Yang selanjutnya, rumusan masalah pada presentasi kami hari ini yaitu apa pengertian kolaboratif, bagaimana cara mengukur kemampuan kolaboratif, apa pengertian komunikatif, dan bagaimana cara mengukur kemampuan komunikatif. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari kolaboratif, mengetahui cara mengukur kemampuan kolaboratif, mengetahui pengertian komunikatif, dan mengetahui cara mengukur kemampuan komunikatif. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pengertian kemampuan kolaboratif. Kolaboratif adalah tentang belajar merancang dan bekerja sama, mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan berpartisipasi dalam pembahasan topik tertentu dengan memberikan kontribusi, mendengarkan, dan mendukung yang lain. Nah, kolaborasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu melalui interaksi tatap muka, face to face, baik secara langsung maupun melalui komunikasi digital, menggunakan hasil kesepakatan bersama sebagai solusi dari suatu masalah atau untuk proses pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan oleh Schacke, Zemel, dan Spau dalam Greenstein L. 2012 menemukan bahwa partisipasi kelompok dalam berkolaborasi secara efektif untuk membahas suatu topik harus menyusun strategi yang menunjukkan makna dari gagasan atau ucapan, inskripsi atau tulisan, dan perilaku. Nah, dengan kata lain, kemampuan untuk menggunakan keterampilan abad 21 bersosialisasi dengan kemampuan siswa untuk memproses pengetahuan dan informasi melalui bahasa lisan, tulisan, dan tindakan. Sedangkan definisi kolaborasi menurut Partnership for 21 Century Skills, ia mendefinisikan bahwa mendemonstrasikan kemampuan bekerja secara efektif dan santun dengan kelompok yang berbeda, kemudian melatih fleksibilitas dan keinginan untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan bersama, dan bertanggung jawab terhadap kerja kolaboratif dan menilai masing-masing kontribusi individu di dalam tim. Nah, jadi dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berkolaborasi sangat penting untuk dikembangkan supaya siswa dapat bekerja sama dalam perbedaan kelompok sebagai bekal untuk menghadapi era globalisasi abad ke-21. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara mengukur kemampuan kolaboratif menurut Trilling dan Fadel. Di sini ada 3 komponen dalam mengukur kemampuan kolaboratif. Yang pertama, menunjukkan kemampuan bekerja secara efektif dan menghargai keberagaman tim. Yang kedua, menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab bersama dalam bekerja kolaboratif dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Sedangkan menurut Asri, untuk bisa membentuk suatu kelompok yang baik, guru harus mengenal dengan baik karakter, sikap, kecenderungan, kesukaan, dan kepribadian siswa. Nah, guru harus mengetahui kondisi siswanya, dan untuk itu guru harus menyempatkan diri untuk mengenali siswa dengan baik dan memanfaatkan pemahaman tersebut untuk membangun kelompok-kelompok belajar yang tepat. Nah, setelah kelompok-kelompok tadi telah terbentuk, maka guru perlu meminta kelompok itu membentuk kontrak belajar
yang memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Yang kedua, norma yang disepakati dalam kelompok, baik sebagai kelompok maupun sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, peran dari masing-masing individu. Keempat, strategi penanganan konflik atau ada ketidaksepakatan. Kemudian yang kelima, jadwal pertemuan, lokasi, acara. Yang keenam, strategi komunikasi, apakah pakai email atau telepon atau tatap muka. Kemudian yang ketujuh, kebijakan dalam pengambilan keputusan, apakah pakai konsensus, aturan mayoritas, atau yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, rencana proyek, deadline-nya, tujuan kegiatan, dan lain-lainnya. Nah, guru tidak boleh hanya mempersilahkan siswa bekerja dalam kelompok tanpa arah yang jelas. Mereka harus memikirkan arah pekerjaan mereka dan itu sepertujuan guru. Dan dengan begitu guru bisa berharap kelompok bekerja dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik pula. Nah, untuk mengukur kemampuan berkolaboratif ini, di sini ada 4 indikator. Yang pertama, bekerja produktif dengan menggunakan seluruh waktu secara efisien dalam menyelesaikan tugas dengan bekerja sama. Yang kedua, sikap menghargai setiap anggota dalam berpendapat dan diskusi antar anggota. Yang ketiga, berkompromi bersama anggota secara fleksibel demi mencapai tujuan utama menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama dan setiap anggota berkontribusi dengan melakukan yang terbaik dan mengikuti apa yang ditugaskan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nasruddin. Selanjutnya, pemberian skor pada indikator keterampilan kolaboratif pada aspek bekerja produksi. Skor 1 tidak melakukan kerjasama, 2 terkadang bekerja sama, 3 anggota kelompok bekerja sama dengan baik dan berfokus pada bagian tertentu. Sedangkan skor 4 itu apabila anggota menggunakan seluruh waktunya secara efisiensi untuk tetap fokus pada tugas dan menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya yaitu pada pada aspek kecakapan sikap menghargai. Pada skor 1 itu jika anggota tidak mendengarkan ide anggota lain. Skor 2, beberapa anggota sulit menghargai ide anggota lain. Skor 3, anggota mendengarkan dan berinteraksi dengan baik pada sebagian waktu tertentu. Skor 4, apabila setiap anggota menghargai pendapat dan diskusi. Pada aspek kecakapan kompromi, pada skor 1 itu apabila terdapat banyak ketidaksetujuan dan beberapa individu tetap mempertahankan pendapat. Kemudian skor 2, jika banyak yang berkompromi maka anggota akan bergerak ke depan kelas dengan cepat. Skor 4, apabila anggota terbiasa berkompromi untuk menyelesaikan masalah. Skor 3, dengan skor 4, setiap anggota fleksibel dalam bekerja sama. Dan pada aspek kecakapan bertanggung jawab, skor 1, apabila tidak semua anggota dapat bertanggung jawab terhadap tugas. Skor 2, apabila kesulitan meminta anggota untuk mengerjakan tugas. Skor 3, apabila sebagian besar anggota mengerjakan tugas. Skor 4 ini apabila setiap anggota tim melakukan yang terbaik dan mengikuti apa yang telah ditugaskan. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikatif. Komunikatif sebagai proses mengirimkan, menerima dan memahami gagasan dan atau perasaan dalam bentuk pesan verbal atau non-verbal secara disengaja atau tidak. Nah, komunikasi dalam pembelajaran sendiri seperti yang dirumuskan oleh Iriantara dan Isep pada tahun 2013, yaitu sebagai proses di mana guru membangun relasi komunikasi yang efektif dan efektif dengan siswa, sehingga siswa berkesempatan meraih keberhasilan yang maksimal dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, komunikasi ini dikenal sebagai kegiatan yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Akan tetapi, definisi yang kita pahami tentang komunikasi berdasarkan perkembangannya informasi secara tepat saat ini, yaitu melibatkan interaksi yang berlangsung pada wilayah yang berbeda. Nah, hal ini mengalihkan paradigma komunikasi tradisional yang mengharuskan adanya pertemuan langsung. Nah, wilayah yang dimaksud yaitu termasuk
interaksi face to face atau tatap muka yang melibatkan IT, literasi digital, email, pesan singkat, media sosial, dan lingkungan virtual. Nah, ada beberapa standar yang dibangun sebagai landasan Common Core State Standard, menargetkan keterampilan komunikasi pada kemampuan menulis, berbicara, dan mendengarkan menurut Greenstein pada tahun 2012. Yang pertama yaitu menuliskan teks informatif untuk menguji dan menyampaikan ide dan informasi yang kompleks. Yang kedua, menghasilkan tulisan yang jelas dan berkesinambungan dalam pengembangan konteks, organisasi, dan gaya tulisan yang tepat terhadap tugas, tujuan, dan audiens. Dan yang ketiga, menghadirkan informasi dan temuan yang dapat dipahami oleh pendengar dengan metode yang tepat. Yang keempat, mengadaptasi gaya berbicara terhadap beragam konteks dan tugas yang komunikatif. Yang kelima, berpartisipasi aktif terhadap percakapan yang melibatkan rekan atau mitra yang berbeda. Yang keenam, mengintegrasi dan mengevaluasi informasi yang dipresentasikan dalam format media yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi oral atau lisan. Nah, komunikasi oral atau lisan ini dapat berupa presentasi, diskusi, debat, wawancara, rapat, dan sebagainya. Nah, jenis komunikasi ini dapat menjadi tugas yang paling sering dihadapi oleh siswa atau peserta didik. Nah, yang pasti tekanan saat akan melakukan presentasi boleh jadi tak terhindarkan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi secara lisan, yaitu empati, kemudian menggunakan efek visual dalam presentasi, kemudian jumlah dari informasi, kemudian persediaan handout, umpan balik dari audiens, kemudian merespon pertanyaan audiens, kemudian volume suara, posisi pembicaraan saat berbicara dalam suatu ruangan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini sangat beragam jenisnya. Bisa berupa menulis aplikasi, proposal, promosi, surat, memo, email, publikasi, laporan, press release, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal atau komunikasi yang dilakukan antar individu, ini membuat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, emotion intelligence, kemudian bahasa tubuh dan postur, kemudian sensitivitas terhadap audiens yang didemonstrasikan melalui perilaku yang tepat dan aktif mendengarkan. Ash'ari pada tahun 2016 menjelaskan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ini, siswa harus diberi kesempatan untuk mempraktikkannya. Karena jika tidak terbiasa atau diberi kesempatan, maka kemampuan komunikasi ini tidak akan muncul oleh siswa. Caranya seperti apa? Yaitu siswa harus berlatih berbicara, kemudian mendengarkan, menulis, dan membaca dengan baik. Nah, untuk itu modeling atau pemodelan sangat diperlukan. Nah, guru perlu memodelkan atau menampilkan model komunikasi yang baik. Selanjutnya, guru perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan komunikasinya. Guru perlu merekam praktik berkomunikasi yang dilakukan siswa dan mendorong siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan juga merupakan hal yang penting, dan memberi umpan balik yang bermakna. Nah, karena itu praktik pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan reflektif
yang dipandu oleh model yang baik oleh guru atau sumber belajar pilihan merupakan hal yang penting dalam membelajarkan kemampuan komunikasi. Cara mengukur kemampuan komunikasi yang pertama yaitu siswa yang memiliki keterampilan berkomunikasi sains itu dapat dilihat melalui beberapa indikator yang dinyatakan oleh Kristiawati pada tahun 2014. Yaitu yang pertama yaitu menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel atau diagram. Kemudian yang kedua, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis. Yang ketiga, menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. Yang keempat, itu membaca grafik atau tabel atau diagram. Dan yang kelima, mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau peristiwa. Ada beberapa indikator untuk menilai kemampuan komunikatif menurut Diana Dekata pada tahun 2016. Yang pertama yaitu komunikasi sains secara lisan. Indikator yang dicapai pada tahap ini yaitu menjelaskan informasi secara efektif, menyampaikan hasil secara individu atau kelompok, mendeskripsikan ciri-ciri suatu objek dengan cermat dan objektif. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi sains secara tertulis. Nah, indikator yang dicapai yaitu merangkum informasi ilmiah dalam menyusun laporan praktikum. Dan yang ketiga, kematangan sosial, yaitu memberi bantuan kepada teman yang membutuhkan, serta menyatakan pendapat atau bisa jadi menyesuaikan diri dengan kelompok, kemudian mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, mengerjakan atau menguasai tugas dengan baik. Kemudian yang keempat, kematangan emosional. Nah, pada indikator ini yang dicapai yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan, kemudian melaksanakan tanggung jawab dan dapat mengambil keputusan. Kemudian indikator untuk menilai kemampuan komunikasi yang kelima yaitu kemampuan intelektual. Nah, indikator ini yang dicapai yaitu menghubungkan sesuatu yang bersifat penyadaran akan nilai-nilai kaidah keimanan, tidak memanipulasi data praktikum, tidak memanipulasi data tidak memanipulasi data praktikum, perhatian terhadap objek yang diamati, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini beberapa indikator untuk menilai kemampuan komunikasi peserta didik. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang pas. Selanjutnya itu sesi diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.